Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. "74 hektar hutan di Kabupaten Bangli terbakar selama musim kemarau. Harga beras premium di pasar tradisional Badung naik mencapai Rp16.000 per kilogram. Pantai Jerman Badung menjadi lokasi favorit wisatawan asing untuk bermain selancar. Pariwisata Kabupaten Badung terus bergeliat dan dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor industri perhotelan dan villa, namun juga industri kerajinan gerabah di daerah Kapal Badung. Produk gerabah biasanya kerap dipergunakan untuk melayani tamu di restoran dan hotel di Bali. Salah satu pedagang gerabah, Ninyo Mansweti, mengaku setelah pandemi berakhir, berbagai jenis gerabah seperti pot dan peralatan makan tanah liat banyak dicari pembeli. Yang ramai ini pot sama wajan, tempat-tempat tempat masakan itu ramai. Ya sekarang karena kan hotel-hotel, villa itu udah mulai bangkit. Sekarang pariwisata udah mulai bangkit. Dari tempat makanan itu modelnya wajan untuk naruh makanan, tempat supnya. Kalau villa-villa hotel yang baru bangkit itu paling ini pot-pot yang gede-gede dicari gitu. Ya karena kalau tempat makanan itu tinggi itu udah nggak dipakai di hotel, kebanyakan dia pakai yang tanah karena unik mungkin. Ya tergantung barangnya yang dia cari, kalau penggorengannya gede harganya sampai 150. Kalau yang dari Jawa ada yang 250, kalau yang gede tergantung ukurannya Pak. Pot dan wajan memang banyak diminati, lantaran kerap dipergunakan sehari-hari untuk tempat makanan pada paket prasmanan. Selain itu dibanding produk berbahan stainless, bentuk kedua jenis gerabah tersebut unik. Harga produk paling dicari mulai Rp150 hingga Rp200.000 lebih per buah, tergantung ukuran dan bentuk produk. Sweti tidak bisa memperkirakan penjualan gerabahnya karena bergantung jumlah dan variasi menu hotel dan restoran. Namun semenjak pariwisata Bali bergeliat, pesanan gerabah di Badung terus meningkat. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Salah satu yang menjadi kendala bagi peternak budidaya ikan di Desa Jehem, Tembuku, Bangli adalah harga pakan ikan yang terus naik. Akhirnya peternak ikan di daerah ini mencari akal dengan membudidayakan maggot lalat untuk menggantikan pakan ikan. Hal itu dilakukan Iwayan Pageh Artana. Awalnya ia membeli telur maggot lalat secara online. Dari 1 gram, Artana bisa mengembangkan menjadi 4 kg maggot. Menurut Artana, proses budidaya maggot sangat mudah, hanya dengan memberi ampas tahu. Setelah berusia beberapa hari, maggot dipindahkan ke tempat lain, lalu diberikan pakan seperti buah, sayur, atau sampah organik. Dan selama 20 hari, maggot sudah bisa dipanen. Artana kemudian memisahkan telur untuk menjadi induk lalat dan sisanya untuk pakan ikan. Makanan ikannya sangat mahal. Ini bisa kita olah pakai makanan ikan. Kebetulan juga saya sudah punya mesin, sudah bikin pelet sendiri. Kita bikin pelet, misalnya cari 10 kilo, kita ambil 10 kilo, kita bikin pelet. Paling 2 hari, 3 hari udah kita bikin pelet langsung. Dengan budidaya maggot, Artana mengaku bisa menekan biaya produksi pakan hingga 20-30% per hari.
Selain untuk pakan ikan, maggot ini juga bisa mengurai sampah organik, buangan rumah tangga. 1 kg maggot misalnya bisa mengurai 2 hingga 5 kg sampah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Bali memiliki banyak jenis kuliner tradisional yang layak untuk dicoba. Salah satunya kuliner nasi tahu Nisarti yang telah ada sejak tahun 1963 lalu. Kuliner ini dapat ditemui di kawasan Pasar Sukawati Gianyar, tepatnya di wilayah Banjar, Gelulung. Satu porsi nasi tahu Nisarti terdiri dari nasi putih yang dimasak menggunakan kayu bakar, beberapa potong tahu, sayur urap khas Bali, 3 jenis sambal, dan kerupuk tahu. Meski telah ada sejak puluhan tahun lalu, namun cita rasa nasi tahu ini tetap terjaga hingga kini. Iya, tahun berapa itu ya? Saya tahun 71, berarti sekitar tahun 80 saya sudah beli di sini. Saya tinggalkan dekat sini. Di sini masih kosong, kita sambil mandi beli nasi di sini. Terus sampai sekarang saya masih suka beli. Sampai ke anak saya pun saya ajak ke sini, akhirnya suka juga di sini. Karena saya sudah merasakan dari dulu ya sama aja. Maksudnya saya tidak melihat perubahan rasa gitu. Karena saya mungkin udah dari kecil itu lidah saya sudah terbiasa. Itu sudah tidak terlalu berubah walau menurut saya. Sangat nikmat. Yang pertama adalah nasinya enak. Kalau istilah Balinya tulen, karena dimasak pakai sang, jadi aroma nasinya enak kayak seperti zaman dulu. Itu aja sih. Ya kayak seperti makan di rumah sendiri. Tahun 60-an aku nonton itu, tahun 60-an meneruskan generasi kelima aku. Kadang tahu goreng, kerupuk tahu goreng, sayur urap, sambal masih sama nggak ada yang berubah Bu ya? Iya, pembelinya bilang gitu. Dari dulu sama rasanya gitu. Di tempat ini pengunjung bisa menikmati hidangan yang sederhana dengan konsep makan di balai-balai layaknya di rumah sendiri. Dalam sehari, warung ini bisa menjual hingga 100 porsi nasi tahu. Satu porsi nasi tahu dijual dengan harga Rp15.000. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. I Ketut Winata sudah mulai bersiap menyambut wisatawan yang biasanya saat bulan Oktober mulai berdatangan ke pantai Jerman di Kabupaten Badung. Winata yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan mengatakan, sebagian besar wisatawan dari Rusia, Jepang, dan Australia. Mereka akan membawa papan selancar untuk menikmati gulungan ombak menantang di pantai ini. Pantai Jerman memang menjadi tujuan banyak wisatawan yang hobi berselancar karena ombak di pantai ini cukup besar dan memenuhi syarat untuk berolahraga ini. Sekarang bulan-bulan ini yang paling banyak itu tamu Rusianya. Rusia. Betul, dari Rusia, Australia, sama Jepang udah mulai dari kedatangan Jepang. Ini bulan apa Pak bagus biasanya ombaknya dan tamu menikmati surfing di tengah laut? Bulan Mei sampai Agustus ombaknya paling bagus. Anggaplah setengahnya ya dari bulan-bulan Mei sampai Agustus. Berapa kalau totalnya Pak? Per hari mungkin kira-kira? Per hari kira-kira ada sekitar 30 sampai 40 lah. 40 orang ya. 40 orang ada per harinya. Tergantung Mbak. Kalau ombaknya bagus, anginnya bagus, banyak lebih ramai dia. Tadi nelayan-nelayan ini mengantar sana ya, melibatkan nelayan di sini Pak ya? Iya. Rate-nya untuk bolak-baliknya itu 70 per orang. 70 per orang. Ya, kalau charter lebih mahalan ya, 130-an.
Pantai Jerman biasanya dikunjungi 30 hingga 40 orang per hari. Mereka memanfaatkan jasa nelayan yang akan membawa mereka ke tengah laut jika kondisi cuaca baik. Harga sewa perahu sekitar 70.000 per orang pulang pergi, atau wisatawan juga bisa menyewa perahu seharga Rp130.000 per orang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.